radhiyallahu anha dan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Hamma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu para majelis guru, serta adik-adik teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Puji dan syukur marilah kita ucapkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjang-manjangkan kata-kata mukadimah saya. Saya buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Susunan acara pertama, pembukaan protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan Hadistiah Nabilah dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Olivia Arman. Kepada Hadistiah dan Olivia dipersilahkan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil Terjemahan Surah Al-Isra. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram
sampai Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga. Marilah kita saksikan grup Rabana SDN 1 Siyunjung dengan vokalis Olivia Arman dengan judul lagu 27 Rajab. Kepada Olivia dipersilahkan. Derajat Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tampilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam dilakukan di dalam sehari semalam. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah salat yang 5 waktu. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah salat yang 5 waktu. Jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembela dirimu. Jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembela dirimu. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tampilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput salat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Wahai saudara muslim iman, tegakkanlah salat yang 5 waktu. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah salat yang 5 waktu. Jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembela dirimu. Jangan abaikan, jangan lalaikan tiang agama pembela dirimu. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tampilan bagi umat Islam sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru serta karyawan-karyawati SDN 1 Sijengkung. Yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, anak-anak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada pagi ini di halaman sekolah kita. Kita hadir semua di sini dalam rangka memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW yang tepatnya jatuh pada hari kemarin. Namun karena kita libur, hari ini kita peringati. Baik, anak-anak Ibu semua, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini cuaca sejuk, meski mendung, tetapi kita merasakan kesegaran yang luar biasa. Marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang kami hormati, tadi sudah kita simak bersama pembacaan surat Al-Isra ayat 1 dan terjemahannya, yang mana di dalam surat itu diawali dengan kalimat tasbih, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Begitu tadi bunyinya. Nah, Maha suci Allah itu merupakan salah satu kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, mari kita laksanakan ucapan-ucapan yang baik tersebut. Memulai pekerjaan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mendapat rahmat, kita baca Alhamdulillahirabbil. Mendapat sebuah kehebatan, kita melihat sesuatu yang hebat, kita baca apa? Masya Allah, tabarakallah. Kita mendapat musibah, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kita lihat sebuah peristiwa yang luar biasa, kita ucapkan subhanallah. Kita lihat sesuatu yang mengejutkan, kita bacakan astaghfirullahalazim. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari akhlak mulia. Kemudian di dalam ayat itu tadi ada dimulai oleh Allah ayat itu dengan kata-kata Maha suci Allah, Subhanallah. Berapa surat di Al-Quran? Mungkin ini adalah surat yang istimewa karena ayat pertamanya adalah Subhanallah. Tentu ini punya alasan. Kenapa punya alasan? Kenapa ayat lain tidak dimulai dengan Subhanallah? Tentu ini karena di dalam ayat tersebut diceritakan terjadinya peristiwa Isra Mikraj yang kejadiannya adalah sangat luar biasa, di luar dari kemampuan
akal pikiran manusia untuk menerimanya. Peristiwa itu hanya bisa kita terima dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Coba kita ingat kembali terjemahan surat Al-Isra tadi. Nabi Muhammad SAW diperjalankan, bukan berjalan, diperjalankan atau dengan istilahnya Isra. Diperjalankan berarti Allah yang menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Mana itu? Dari Masjidil Haram di kota mana? Mekah. Ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Mekah dan Palestina itu jaraknya sangat jauh. Kalau dipikirkan dengan akal pikiran kita, hal itu mustahil terjadi. Tetapi kalau kita pikirkan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bisa diterima oleh akal dan pikiran kita. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, maka jadilah apapun. Bumi, tata surya, angkasa, miliaran bintang di sana, mudah bagi Allah untuk menciptakan itu semua. Mudah bagi Allah untuk mengatur perjalanan itu semua. Tentu mudah juga bagi Allah untuk mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Tentu tidak sulit bagi Allah untuk melakukan semua itu. Kenapa demikian? Karena Allah Maha segalanya. Allah Maha besar. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha perkasa, Maha bijaksana dan sebagainya, seperti yang tercantum dalam Asmaul Husna. Jadi kalau kita berpikir dengan keimanan dan ketakwaan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kemudian di dalam ayat tersebut tadi disampaikan, diberkahi oleh Allah di sekelilingnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW berisra itu, malaikat Jibril mensucikan hati beliau dulu, dioperasi bahasa kitanya. Meskipun Nabi Muhammad itu tanpa celah, tetapi Allah itu maha suci. Yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah orang-orang yang suci. Maka Nabi Muhammad disucikan hatinya dulu di sebuah telaga yang bernama telaga Sam-Sam. Jadi bertemu Allah itu Nabi kita saja yang sudah suci disucikan lagi. Apalagi kita yang banyak dosa, banyak khilaf. Jika suatu saat kita ingin bertemu dengan Allah, maka di dalam diri kita harus benar-benar suci. Suci dari segala hal yang tidak baik.
Kemudian tadi di dalam ayat itu diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu banyak, tetapi diperlihatkan sebagian kecilnya saja. Sebagai apa? Sebagai nasihat, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Apa saja yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu? Beliau melihat seseorang yang mencakar mukanya sampai hancur berdarah-darah. Baik lagi dicakar lagi, baik lagi dicakar lagi, begitu seterusnya. Itu adalah tamsilan bagi seseorang yang suka menggunjingkan muslim yang lainnya. Jadi kita umat muslim ini bersaudara. Kita memburuk-burukkan teman kita, saudara muslim kita, berarti kita sama dengan mencakar-cakar wajah kita sendiri. Diperlihatkan seseorang yang menggunting lidahnya sendiri, bertambah panjang, digunting lagi, bertambah panjang, digunting lagi. Itu adalah tamsilan bagi kita supaya jangan suka berbohong. Jadi anak-anak ibu kalau berbohong nanti di akhirat akan menggunting lidahnya sendiri. Begitu kekal abadi, digunting terus, sehingga kita merasakan kesakitan. Jadi jangan sampai anak-anak ibu berbohong. Diperlihatkan orang yang menanam padi, langsung panen, tanam lagi, panen lagi. Itu tamsilan bagi orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apa contoh membelanjakan harta di jalan Allah? Orang-orang yang membangun masjid, membantu sesama manusia, berinfak, bersedekah, berwakaf, hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Kalau sekarang anak-anak ibu ada duit di kantong, mungkin besok duit itu jadi duitnya tukang ojek, mungkin besoknya duit itu menjadi duitnya ibu kantin, mungkin besok duitnya itu menjadi duit tukang sayur dan sebagainya. Tetapi duit yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah duit atau harta kita yang sesungguhnya, yang nantinya akan kita terima di akhirat kelak. Kemudian yang paling penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sholat. Perintah sholat itu bukan perintah ibadah yang biasanya. Banyak ibadah di dalam agama Islam, tetapi perintahnya hanya disampaikan oleh Allah lewat wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi ibadah sholat benar-benar ibadah yang istimewa. Langsung Nabi Muhammad kita, lahir batin, fisik dan rohnya menghadap Allah untuk menerima perintah sholat yang mungkin nantinya akan diuraikan lebih jelas lagi oleh penceramah kita nanti. Intinya dengan memperingati Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan iman kita bertambah dan ketakwaan kita bertambah. Yang paling penting, sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu adalah untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu merupakan ibadah untuk menjauhkan kita dari sifat sombong. Di dalam sholat kita bersujud, kepala kita yang kita banggakan pada saat sholat sejajar dengan telapak kaki kita. Kita menganggap hidup mati kita adalah milik Allah. Otak kita yang hebat, paras kita yang cantik, harta kita yang melimpah, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi setelah sholat hendaknya jauh diri kita dari sifat sombong. Semua yang kita miliki semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada anak-anakku semuanya, laksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Mari kita dirikan sholat. Demikian sambutan singkat dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Acara kelima, ceramah Isra Mi'raj oleh salah seorang siswa yang akan disampaikan oleh Zahira Rizky Faris. Kepada Zahira dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam. Marilah kita ucapkan salawat kepada Nabi besar umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, para majelis guru, serta adik-adik dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memanjang-manjangkan kata mukadimah saya. Judul ceramah saya saat ini yaitu tentang sholat. Sholat termasuk tiang agama umat Islam, tiang yang sangat besar bagi umat Islam. Sholat merupakan ibadah yang sangat besar dosanya jika tidak kita lakukan. Para ulama telah mengatakan bahwa jika kita tidak melaksanakan sholat, maka dosanya sampai akhirat kelak akan sampai ke neraka jahanam. Sholat yaitu adalah yang kita kerjakan saat kita telah balik. Dan yang tidak boleh ibadah saat sholat yaitu adalah ibu hamil, wanita yang sedang haid, dan orang yang masih belum balik. Sholat juga harus dilakukan dengan khusyuk dan benar. Tidak boleh dengan malas. Karena ciri-ciri orang yang malas beribadah yaitu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ilas sholawat wa qamu kasalah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apabila kamu berdiri dalam sholat, maka kamu berdiri dalam malas. Surat itu menunjukkan kepada orang-orang yang malas dalam beribadah